Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirna Lestiani, NIM C2088 20903. Nah, di video kali ini saya kembali lagi dengan membawakan materi mengenai puasa. Nah, mungkin langsung saja ya kepada materi inti mengenai hukum atau pengertian juga hakikat dari puasa. Nah, menurut Ibnu Katsir, puasa adalah di sini dijelaskan menahan diri dari makan, minum, dan juga berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena itu, puasa mengandung manfaat bagi kesehatan diri kita juga, kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dan keburukan dan akhlak yang rendah. Oleh karena itu, puasa itu meningkatkan penyembuhan sifat rakus dan juga sombong yang awalnya telah diobati dengan sholat melalui ruku, sujud, agar manusia itu jujur tentang akan siapa dirinya dan tidak melakukan kerusakan, karena kerusakan itu sifatnya buruk ya, dan juga kesombongan. Nah, di sini dijelaskan hakikat saum menurut bahasa al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syari'nya yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Namun secara implisit dalam puasa itu terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara syah dan juga rusaknya puasa seseorang. Pertama, nilai formal, itu berlaku dalam perspektif ini puasa hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini seseorang telah dikatakan berpuasa apabila tidak makan dan tidak minum dan juga tidak melakukan hubungan seksual mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, padahal Rasulullah SAW telah memberikan himbauan ya gitu terhadap umat muslim melalui sebuah hadisnya yang berbunyi, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut itu terbukti bahwa hakikatnya itu atau esensinya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja gitu dan birahi-birahi saja, melainkan dalam puasa itu terkandung berbagai aturan dan atau makna gitu ya, dan faedahnya tentunya. Nah, maka dari itu pula di sini juga ada diterangkan hakikat puasa dalam pandangan Rashid Ridho adalah diantaranya tarbiyat al-iradat atau pendidikan keinginan. Yang kedua ada tarik al-malaikat. Yang ketiga ada tarbiyat ailahiyat atau pendidikan ketuhanan. Yang keempat ada tazkiyat an-nafsi, penyucian jiwa. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, ada mengapa Allah mewajibkan puasa. Nah, mungkin langsungnya di sini fungsi-fungsi atau mengapa sih itu, untuk lebih jelasnya Allah mewajibkan puasa itu yang pertama tentunya memperoleh ketakwaan. Kewajiban manusia hidup di dunia ini tidak hanya untuk menimba ilmu. Ya, memang untuk menimba ilmu gitu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tujuannya dengan niatnya. Nah, dua hal inilah yang mengantarkan manusia memperoleh ketakwaan yang diberikan Allah kepadanya gitu. Ketakwaan tentunya akan membawa kita ke surga terbaik Allah di hari akhir nanti. Jadi dengan berpendidikan tentunya kita juga akan memiliki, insya Allah memiliki sifat dan perilaku yang baik gitu ya. Yang kedua, di sini sebutkan mencegah dari perbuatan munkar. Nah, maksiat atau zina dan juga sombong merupakan contoh dari sebagian besar perbuatan munkar, perbuatan yang harus kita jauhi gitu. Melaksanakan puasa sebulan penuh itu di bulan suci tentu akan berdampak positif bagi diri kita gitu, baik bagi fisik maupun jiwa kita. Untuk itu lakukanlah puasa sebagaimana ia telah diatur dalam surah Al-Baqarah, sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Lalu yang ketiga ada mempersempit ruang gerak setan. Telah kita ketahui bahwa itu setan seringkali masuk ke dalam kehidupan manusia gitu. Dia masuk ke dalam diri kita dan berjalan melalui pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, serangan jantung, stroke bahkan gitu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan atau menyuruh kita untuk berpuasa dengan
sebagai pelancar untuk kesehatan diri kita sendiri juga gitu, ada manfaatnya. Nah, lanjut ke poin selanjutnya adalah tujuan dan fungsi puasa. Nah, puasa itu salah satu ibadah yang sangat mulia gitu dan disyariatkan dalam Islam sebelumnya, dan setiap ibadah itu tentu saja mengandung hikmah dan tujuannya. Nah, berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, yakni puasa orang awam, puasa khawas, dan juga puasa khawasul khawas. Nah, puasa orang awam itu atau umum adalah sekedar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan puasa orang puasa adalah menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkannya. Misalkan mulutnya itu ikut berpuasa dengan tangannya dan kakinya dipergunakan untuk perbuatan yang baik dan terpuji gitu. Nah, sementara telinganya hanya dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal baik. Puasa ini adalah puasa yang dimana puasanya orang-orang yang alim dan faqih gitu. Adapun puasa adalah tidak hanya sekedar menahan makan, lapar, dan juga minum serta hal-hal yang membatalkannya, termasuk seluruh anggota panca indera, tetapi hati juga ikut berpuasa itu. Nah, menurut para ulama, inilah jenis puasa yang puasanya para nabi dan juga para rasul Allah. Puasa yang demikian itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung gitu. Nah, sesungguhnya seluruh amal anak-anak itu untuk diri mereka sendiri kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, hadis qudsi. Nah, puasa itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Nah, ini itu mampu membentuk pribadi muslim yang bertakwa, bagaimana penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 183 di atas. Nah, bagi umat Islam, puasa itu di samping tujuannya spiritual juga mengandung manfaat dan hikmah bagi kehidupan. Misalnya puasa itu menyehatkan baik secara fisik maupun psikis atau kejiwaannya. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, di sini ada hikmah puasa. Hikmah puasa di antaranya yang pertama ada melatih disiplin waktu. Nah, hal ini dilakukan agar puasa itu tetap kita di saat puasa itu tetap fit, tetap kuat, dari mulai dari pagi-pagi sampai nanti sore lagi gitu. Nah, maka tubuh itu perlu istirahat yang cukup kan ya. Istirahat cukup itu membuat seseorang menjalani puasa itu lebih teratur insya Allah. Nah, yang kedua ada keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup di sini disebutkan dapat diraih dengan beribadah. Pada bulan puasa ini manusia tentunya dilatih agar kembali lagi seperti memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dari mulai subuh-subuh untuk anak-anak pergi ke masjid mengaji gitu, nanti sorenya atau siangnya mengaji lagi di masjid, malamnya tarawih gitu. Itu seperti itu ya, kewajiban tersebut tuh dijalani ketika di bulan puasa biasanya gitu ya, lebih rutin, dan itu tentunya pahala kita akan lebih bertambah lagi. Dan lanjut yang ketiga ada mempererat tali silaturahmi. Suasana menjalin silaturahmi itu sangat terasa ketika bulan Ramadan ya, saat terutama saat nanti hari akhir ketika bulan Idul Fitri gitu. Nah, ini tuh terlihat di masjid atau ketika tarawih pun kan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal gitu, dan itu menjalin lagi tali silaturahmi kita dengan para tetangga gitu. Yang keempat ada peduli terhadap sesama ya. Yang terakhir ibadah memiliki tujuan dan manfaatnya ya, itu melatih diri manusia agar dapat menghindari dosa-dosa. Nah, itu di bulan Ramadan kita itu dianjurkan untuk menjaga sikap, menjaga diri, menjaga perbuatan agar kita lebih teratur, terarah gitu ya. Seperti itu mungkin. Nah, yang terakhir, poin terakhir ada makna spiritual puasa. Puasa itu banyak mengandung hikmah bagi yang melakukannya sesuai dengan aturannya. Dan dalam hal ini rasa terima kasih terbukti dengan cara melaksanakan puasa. Puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia itu lebih baik,
dan lebih bertakwa, atau suatu acara berarti untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu menjauhi segala apa yang dilarangnya. Melaksanakan puasa itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan yang ditetapkan manusia gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan segala aturan pada saat manusia melaksanakan puasa gitu, seperti apa yang diperbudak oleh makanan dan minuman, atau hubungan seks dan segala perbuatan yang bersifat keji, mencuri, berdusta, memfitnah dan sebagainya, harus dapat dijauhi dalam rangka memperoleh suatu kenikmatan yang lebih dari hal itu. Itu kehidupan yang mulia baik di mata Allah, Allah Subhanahu wa taala, manusia dan juga manusia. Nah, dalam nilai spiritual puasa pun menepis sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, sifat yang hanya bergairah pada makanan, minuman, hubungan seksual. Hal itu tuh sebagai bentuk bagaimana Allah yang Maha Bijaksana itu mengajarkan bagaimana cara mengemban amanat, tidak meninggalkan dan tidak melampaui batas. Hal ini puasa itu bisa menjadi cara yang bagus untuk dapat melatih manusia, terutama yang beriman, untuk dapat menahan diri dari yang memperturutkan nafsu belaka gitu. Padahal hal itu tidak jauh berbeda seperti apa yang dimiliki binatang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, khususnya yang beriman, untuk melaksanakan puasa dan merangka menjaga manusia dari segala perbuatan keji yang lebih sifatnya berbau binatang, sehingga nantinya akan menjadi suatu alat yang mudah untuk mengangkat derajat manusia untuk selalu di atas dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin lanjut ke poin selanjutnya, yang terakhir ada puasa dan pembentukan insan berkarakter. Nah, sini Ramadan, ibadah puasa itu sangat cocok untuk membangun penguatan pendidikan karakter, sesuai disebutkan untuk kurikulum 2013 pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti guru dan peserta didik. Bagi seorang muslim, pendidikan karakter itu sudah diperkenalkan sejak dini ya. Semua ritual ibadah dalam Islam selain memiliki makna dan dimensi vertikal, juga memiliki makna dimensi horizontal gitu. Implementasi hamdul minas dan kehidupan seorang dalam kehidupan sehari-hari merupakan refleksi dari karakter seseorang. Nah, puasa itu mengajarkan seseorang untuk bersikap tulus, jujur pada diri sendiri, kepada orang lain juga, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujurannya itu adalah dimensi moral dan akhlak yang sangat penting, dan kejujuran merupakan modal utama dalam menjalani segala aktivitas kehidupan. Adapun kebalikan kejujuran adalah berdusta atau berbohong. Berbohong adalah sesuatu yang diilustrasikan Rasulullah SAW, sikap tak bermoral dan tak berakhlak. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari orang yang tidak jujur dikatakan sebagai orang tidak bermoral dan tidak berakhlak. Jadi puasa itu tentunya sangat memberikan pendidikan karakter juga ada gitu untuk diri kita sendiri, melatih kita jujur, bersikap sopan, tidak berlebihan, sabar, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin untuk hari ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini hanya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.